Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya yang lain? Baru pada pulang kerja atau baru siap pada makan ini, makanya agak lemas ini. Baru pada balik kerja, Pak. Nah, Krisna ngambil apa? Kelas ke bawah atau apa? Iya, Pak, ngambil kelas ke bawah juga. Ya, ketinggalan Kayak dulu. kereta api atau memang nggak ngambil dulu? Dulu nggak ngambil, Pak. Bukan karena IP-nya rendah kan? Jadi beban Itu juga, Pak. SKS-nya. Karena nggak cukup beban SKS, jadi nggak ngambil kemarin, Pak. Jadi ya biasanya nggak cukup beban SKS karena IPK-nya itu kan. Jadi nggak bisa 24 SKS dia kan, maksimal kan 24 SKS dia. Ya kan? Ya, iya, Pak. IP-nya bisa di bawah 3 itu yang sering seperti itu. Ini pun sebenarnya bentrok sama litigasi hukum pidana kan, Pak, sama Pak Nggak masalah. Sunarno. Cuma Bapak itu Ya nggak apa-apa, separuh-separuh masuk. Besok nanti masuk lagi di yang pidananya, ada masalah. apa mengenai berkas juga sih. Iya. Apa juga ini mau nyerahin. Iyalah, karena kan memang sudah apanya kan jangka waktu untuk pembahasannya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk perkuliahan kita pada malam ini. Kita ambil tema untuk hukum acara perdata, walaupun sama juga dia dengan hukum acara tun. Dan kita anggap aja satu kesatuan. Perbedaannya nanti akan kita lihat. Baik, kita masuk kepada hukum pembuktian di dalam hukum acara perdata dan termasuk juga tata usaha negara. Nah, bagaimana pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Nah, seperti sesuai dengan asas hukum yang mengatakan barang siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikannya. Nah,
Pembuktian inilah merupakan dasar para pihak untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang apa-apa yang menjadi tuntutan si penggugat dan apa yang menjadi permintaan si tergugat. Nah, jadi segala sesuatu yang ada dalam dalil gugatan itu harus dibuktikan di dalam persidangan. Nah, pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Membuktikan pada hakikatnya berarti mengapa peristiwa-peristiwa tersebut dianggap benar. Nah, jadi kenapa ada peristiwa itu? Nah, kenapa harus dikabulkan peristiwa itu? Misalnya uang prestasi. Nah, apa dasar uang prestasinya? Berarti adalah perjanjian. Maka perjanjiannya harus dilampirkan. Kalau perjanjiannya tidak dilampirkan, bagaimana menunjukkan peristiwa hukum itu? Hubungan kausalitas tadi kan antara penggugat dengan tergugat. Jadi dilihat dari sebuah peristiwa hukum, di mana peristiwa hukum itu adalah menimbulkan hak dan kewajiban. Kan gitu dia. Nah, jadi dia menimbulkan hak dan kewajiban, ya kan, dari terjadinya suatu eh, peristiwa hukum tadi. Nah, apa yang menjadi peristiwanya harus diuraikan dalam bukti. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Nah, kalau di dalam petun ada alat buktinya adalah, ya kan, pengetahuan hakim. Kenapa? Karena hakim tidak dilarang mencari kebenaran material, asal kebenaran itu ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalaupun hakim yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran. Nah, apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah itu? Apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah?
Ayo. Nah, Izin, bagaimana? Pak. Pertanyaannya apa tadi, Pak? Hah? Izin pertanyaannya apa tadi, Pak? Bagaimana yang dikatakan alat bukti yang sah? Karena kan Alat sini ada bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, gitu ya, Pak? itu jenis-jenis alat bukti. Ini kan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat, kan gitu. Berdasarkan alat bukti yang sah. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana alat-alat bukti tersebut. Baik, saya kantongi. Yang lain gimana pendapatnya? Nah, jadi pembebanan suatu alat bukti yang sah itu yang dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dibuktikan kebenaran daripada alat bukti tersebut. Dan misalnya alat bukti surat. Untuk membuktikan alat bukti surat itu sah atau tidak adalah dengan dilihat ada atau tidaknya asli dari surat tersebut. Nah, jadi pembuktian surat itu adalah dilihat dari asli suratnya. Apabila para pihak tidak bisa menunjukkan aslinya, maka beban pembuktiannya nol. Jadi dianggap tidak ada. Nah, demikian juga untuk alat bukti saksi, ya kan? Ataupun alat buktinya tadi bertentangan dengan undang-undang, barang-barang yang berbahaya misalnya nggak boleh. Alat bukti saksi apabila tidak melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu siapa-siapa saja yang berhak menjadi saksi, begitu kategorinya. Tidak semua bisa menjadi saksi. Kan itu dia. Nah, jadi seperti itu alat bukti yang sah dia menurut hukum. Pembuktian kewajiban membuktikan dan beban pembuktian diatur dalam pasal 283 RBG, pasal 163 IR, dan pasal 1865 BW. Nah, ini pasal 283 RBG ada 165 1865. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan isi undang-undangnya secara detail, itu pasal 1865. Dan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
Nah, apa yang tersebut dalam pasal 163 adalah yang biasa disebut pembagian beban pembuktian. Yang maksudnya adalah bahwa yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dari kejadian-kejadian yang dipersangkakan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Artinya yang tidak mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau tidak disangkal oleh pihak tidak usah dibuktikan lagi. Nah, seperti tadi di perbuatan-perbuatan kejadian yang telah diakui, artinya dalam jawaban tadi kan ada saya katakan tidak. Nah, di dalam hukum acara perdata ini tergugat dalam jawabannya dapat menolak gugatan atau menerima sebagian atau menerima seluruhnya. Nah, jadi seperti itu. Yang tadi yang dibilang Krisna, apa saja itu alat-alat bukti di dalam pasal 18A66 BW? Yang pertama adalah alat bukti tertulis, yaitu surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, kita lihat yang pada minggu lalu. Nah, alat bukti dalam hukum acara TUN adalah surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim inilah yang bisa menunjukkan hakim itu bersifat aktif di dalam perkara tata usaha negara. Nah, sedangkan di dalam perdata, kan tidak ada pengetahuan hakim, yang ada sumpah tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktek peradilan perdata, di samping 5 alat bukti tersebut di atas, dikenal pula 2 macam alat bukti lain, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Nah, itu tidak termasuk. Nah, apa pemeriksaan setempat itu? Ada yang bisa jawab? Apa yang dikatakan sebagai pemeriksaan setempat? Macam TKP gitu, Pak. Ya, yang lain? Itu Pak, ditengok dulu pemuda setempat di situ Pak, baru ke TKP biasa Pak, ditanya dulu izin sama kepala desa biasa Pak atau kepala lurah, baru boleh melakukan TKP Pak, gitu kalau menurut saya Pak. Baik, Wahyu sama si ada lagi pendapat yang lain? Sidang resmi pengadilan bukan ya, Pak? Sidang resmi pengadilan. Baik, saya tampung sidang resmi pengadilan. Ada lagi yang lain? Baik, pemeriksaan setempat itu adalah persidangan lapangan untuk menentukan benar atau tidak objek perkara itu benar-benar ada.
ataupun diakuin oleh para pihak. Kan gitu. Nah, jadi adalah sidang lapangan. Dia tetap bersidang, tetap dibuka oleh hakim. Nanti akan dibuka oleh hakim sidang lapangan perkara nomor sekian tahun sekian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi nantinya hakim akan melihat, mengukur, ya kan, mengukur daripada objek gugatan, apakah benar atau tidak, ataupun sesuai atau tidak dengan isi gugatan. Misalnya di dalam untuk tanah ini biasanya pemeriksaan setempat terhadap objek-objek yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, kemudian diukur. Misalnya dalam gugatan panjangnya adalah 50 meter. Ternyata setelah pemeriksaan setempat ukurannya 40 meter. Nah, berarti kan ada selisih 10 meter. Nah, itu dicatat sebagai hakim. Mengakibatkan kurangnya keyakinan hakim nantinya ketika ternyata begitu di teori dalam prakteknya berbeda kan gitu. Nah, teorinya artinya gugatan mengatakan 50 meter. Akan tetapi di dalam faktanya ya kan secara aktualnya nah tidak seperti itu, berbeda ukurannya. Nah, ini yang bisa menjadi dilema. Makanya perlu dalam pemeriksaan biasanya benda tidak bergerak yaitu tanah, hakim akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Siapa yang membebankan biayanya sesuai tadi dengan ajas 18A60 berapa tadi? 18A65 Nah, pemeriksaan setempat itu sangat diperlukan. Dan barang siapa mendalilkan sesuatu hak tadi, maka dia harus buktikan dalilnya tersebut. Kan gitu dia. Nah, kemudian ada keterangan ahli. Kalau di perdata tidak, di TUN sudah ada keterangan ahli, di perdata sudah ada. Nah, pemeriksaan setempat lah yang di dalam TUN itu sangat jarang terjadi. Nah, keterangan ahli tidak perlu saya jelaskan, sudah paham, yaitu untuk didengarkan keterangannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Itu untuk ahli. Ya. Beda saksi dan ahli, kalau saksi adalah dia yang melihat, merasakan, dan atau mendengar, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hal-hal dan menjadi permasalahan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam TUN tadi PS tidak ada. Nah, di dalam perdata PS itu ada pemeriksaan setempat ataupun namanya istilahnya lupa saya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah alat bukti surat ataupun alat bukti tertulis diatur dalam pasal 164, pasal 285 dengan pasal 305 LBG, pasal 136 dan lainnya. Dengan memperhatikan pasal tersebut di atas, alat bukti tertulis surat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi alat bukti tulisan,
surat berupa akte dan alat bukti tulisan, atau surat berupa tulisan atau surat bukan akta di bawah tangan. Alat bukti tulisan berupa akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Dengan demikian dikenal ada 3 macam alat bukti tertulis surat. Yang pertama adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, akta di bawah tangan. Kemudian yang ketiga, alat bukti tertulis. Nah, jadi ini alat bukti surat. Kalau tadi wan prestasi, maka dilampirkanlah dia perjanjiannya sebagai alat bukti surat. Nah, akte adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akte sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Nah, itu. Jadi akte, ada juga akte otentik dan akte di bawah tangan. Nah, kalau akte otentik adalah akte yang di hadapan pejabat yang berwenang, notaris misalnya, atau dan sebagainya. Akte yaitu suatu surat yang ditandatangani berisi perbuatan hukum seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam meminjam uang, pemberian kuasa, sewa menyewa, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, suatu tulisan atau surat dapat dinyatakan sebagai akta apabila memenuhi yang pertama adalah sengaja sejak semula dibuat untuk kepentingan pembuktian. Nah, surat atau tulisan itu memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan atau perbuatan hukum. Tulisan surat tersebut ditandatangani. Tulisan atau surat yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat di atas tidak dapat dikategorikan sebagai akte. Tulisan atau surat semacam itu dikategorikan atau dikelompokkan. Nah, harus dikelompokkan ke dalam tulisan atau surat bukan akta. Semua akta haruslah memenuhi ketiga syarat di atas. Oleh karena itu, kedua jenis akta, yaitu baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, haruslah memenuhi ketiga syarat tersebut. Waktunya nanti tinggal 10 menit lagi. Apa tadi syaratnya nih? Sengaja sejak semula dibuat, membuat peristiwa yang menjadi dasar pada suatu hak atau perikatan. Tulisan tersebut ditandatangani. Nah, apa itu yang dimaksud dengan akta otentik? Adalah sebuah yaitu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.
merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapat hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka. Hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu Pak ada hubungannya langsung dengan apa yang menjadi pokok akte itu. Nah, di akte yang dibuat di hadapan pejabat umum ya, terhadap apa klausul yang diinginkan maka akan dituangkan di dalam perjanjian. Akte otentik atau yang disebut dengan surat akte yang sah sebagai berikut. Surat akte yang sah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuat yang menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja. Nah, jadi berdasarkan pasal 165 HIR, surat itu diperbuat di hadapan pejabat umum, yaitu notaris. Suatu akte otentik ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Nah, jadi akte otentik itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dengan memperhatikan pasal 285 dan pasal 165 RBG serta pasal 1866, maka suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi syarat. Yang pertama, akta tersebut dibuat dengan campur tangan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Yang kedua, akta tersebut dibuat dengan bentuk tertentu. Yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kalau mati, harap maklum ya gratisnya tinggal 5 menit lagi. Ditinjau dari perbuatannya, ya ini dibuat atau di hadapan pejabat umum, maka akte otentik dibedakan menjadi dua. Yang pertama akte pejabat atau akte amtelik, prose verbal akte, yaitu akte otentik maka akte otentik dibedakan menjadi dua, yaitu akte pejabat, itu akte dibuat oleh pejabat. Kemudian akte yang artinya otentik yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum. Nah, sedangkan akte di bawah tangan adalah akte yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai akte otentik. Kenapa? Karena hanya ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya campur tangan notaris.
Akte di bawah tangan tidak memerlukan campur tangan pejabat umum dalam pembuatannya. Dengan kata lain, akte di bawah tangan dibuat tidak oleh pejabat umum dan atau dibuat tidak di hadapan pejabat umum. Demikian pula bentuknya bebas dan tidak ditentukan bentuknya secara spesifik dalam peraturan perundang-undang. Akte di bawah tangan adalah akte yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar-daftar, surat-surat yang mengenai rumah tangga, dan surat-surat lain. Nah, tanpa campur tangan pejabat pemerintah. Selanjutnya, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan lebih lanjut diatur dalam pasal 288 RBG dan pasal 289 yang menyatakan akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang timur asing yang diakuin oleh mereka yang berhubungan dengan perbuatan akte itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan di pasal 289 RBG menyatakan barang siapa yang dilawan dengan akta di bawah tangan wajib secara tegas mengakui atau menyangkal tulisan atau tanda tangannya. Tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan sebagai dari orang yang diwakilkannya. Nah, ini kadang akte di bawah tangan ini jarang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada dibuat di hadapan pejabat umum. Nah, jadi dia hanya berlaku bagi para pihaknya. Kemudian alat bukti surat bukan akta. Nah, yang tadi dia termasuk ini surat bukan akta. Dengan merumuskan secara negatif, alat bukti tulisan atau surat bukan akta dapat dirumuskan sebagai tulisan-tulisan ataupun surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai akte. Suatu akte ya setidaknya harus memenuhi 3 syarat, yaitu menyangkut tujuannya, menyangkut isinya, ya, baik yang kemudian adalah alat bukti saksi.